Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi manajemen agar tidak setengah-setengah dalam merekrut pemain. Sekarang, David da Silva kabarnya cederanya cukup parah, jadi harus absen bersama Persib Bandung. Pelapisnya gimana coba? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh ada berita yang ya bisa dibilang cukup sedikit agak sakit hati ya, karena soal David da Silva nih, yang kita tahu kalau David da Silva ini mempunyai peran yang sangat penting bagi Persib Bandung. Bahkan di 2 pertandingan terakhir ketika David da Silva tidak bermain, ada skema yang hilang dari Persib Bandung. Walaupun memang ada faktor-faktor lain yang membuat Persib tidak tampil optimal, tapi kita harus akui dengan tidak adanya DDS menjadikan indikator Persib bermain jelek itu tambah besar gitu. Karena David da Silva walaupun tugasnya adalah mencetak gol sebagai seorang striker, tapi jika seandainya kita boleh ingat-ingat kembali Bobotoh, peran David da Silva bersama Persib itu benar-benar luar biasa banget. Walaupun dia pemain penyerang, dia sering ikut bertahan, dia sering ambil bola di belakang gitu. Yang pada akhirnya mungkin karena performa seperti itulah yang membuat David da Silva cedera seperti sekarang. Nah, saat setelah melawan Dewa, sebenarnya udah ada statement dari pihak manajemen Persib, khususnya mungkin dari kepelatihan dan tim dokter, kalau David da Silva ini tidak cedera terlalu parah, katanya seperti itu. Dan ketika kita juga melihat saat Persib Bandung melakukan latihan, David da Silva memang terlihat latihan terpisah dengan rekan-rekannya yang lain, dan David da Silva melakukan latihan bersama fisioterapi. Dan ketika akhirnya Persib Bandung harus menjamu Arema, tidak ada nama David da Silva di situ, itu membuat kita semakin cemas dan lebih cemas gitu. Dan sekarang udah ada beritanya Bobotoh kalau David da Silva mengalami cedera yang butuh waktu untuk diobservasi lagi gitu kan. Dan cederanya itu yang jadi masalahnya bukan cedera yang di daerah yang biasa dipakai lah oleh para pemain. Kalau kaki kan mungkin tim dokter Persib juga udah tahu ya ini kena ini harus seperti apa gitu kan. Nah kalau ini berbeda, David da Silva merasakan sakit di bawah perutnya katanya. Kalau bahasa orang meureun turun berau David da Silva teh meureun ya mah. Karena yang dirasakan adalah di bawah perut, yang pada akhirnya juga nantinya kedokteran dari Persib ini harus bekerja sama dengan dokter-dokter luar yang tidak ada di dalam manajemen Persib. Jadi mungkin nanti akan ada rujukan-rujukan, harus pergi ke rumah sakit ini, harus pergi ke dokter ini untuk diobservasi lebih lanjut. Sampai detik ini memang kita belum ketahui cedera sesungguhnya apa gitu kan, hasilnya belum ada. Cuman sementara ini memang merasakan nyeri di bawah perutnya lah, muncul bahasa orang mah turun berau lah gitu. Dan jika seandainya David da Silva ini benar turun beraunya Bobotoh, ngerasakan sakit di bawah perut, mungkin ada beberapa hal yang memang menyebabkan seperti itu kepada David da Silva. Karena yang pertama, David da Silva itu adalah pemain yang sangat sekali memiliki performa bagus bersama Persib, memiliki etos kerja yang tinggi bersama Persib. Seperti yang saya udah bahas di pembahasan di depan tadi, walaupun David da Silva ini tugasnya adalah seorang penyerang, yang dimana penyerang itu rata-rata diam di depan, yang penting cetak gol. Beda dengan David da Silva. David da Silva itu selalu terlibat di dalam sebuah permainan. Ini yang sangat sulit ditemukan dari seorang striker. Bahkan karena sekarang lagi ramai timnas, Coach Sinteyong pun kenapa lebih memasang Rafael Stoik dibandingkan Sananta dan Dimas Derajat, alasannya karena terlibat penuh terhadap sebuah permainan. Itulah David da Silva. Cuman David da Silva itu lebih sempurna. Kenapa? Selain terlibat penuh, dia juga jago cetak gol. David da Silva sering sekali dia main melebar ke sayap. Dia sering sekali bawa bola dari tengah. Dia sering akselerasi dari tengah ke depan. Dia juga bahkan tidak segan-segan untuk adu sprint melawan lawan-lawannya gitu kan, yang melakukan serangan balik ke pertahanan Persib. Jadi David da Silva juga sering bantu pertahanan. Dengan etos kerja yang seperti ini menandakan kalau David da Silva memang harus memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, David da Silva ini adalah pemain inti Persib Bandung yang selalu mendapatkan pilihan. Jika seandainya Bobotoh
ingat-ingat lagi, semenjak David da Silva memperkuat Persib Bandung, tidak ada kata David da Silva dicadangankan, kecuali dia cedera, ada sedikit masalah dengan kesehatannya gitu kan, atau dia kena akumulasi kartu. Sisanya David da Silva selalu diturunkan, karena kita harus akui seorang David da Silva memiliki peran yang sangat besar, kontribusi yang sangat besar kepada Persib Bandung. Dan tentunya juga dengan porsi inilah yang membuat David da Silva memerlukan ekstra tenaga ketika bermain bersama Persib Bandung. Bahkan ketika Persib bermain dengan tim-tim kecil, tim-tim yang mungkin notabene tidak terlalu kuat, David da Silva selalu diturunkan. Karena ya tadi, seperti hipotesa di awal yang saya katakan, Persib tanpa David da Silva itu masih agak kesulitan sampai detik ini pun. Walaupun kita punya Dimas Derajat, kita punya Mailson, bahkan Dimas Derajat ketika melawan Arema kemarin dianggap cukup lumayan, tapi secara game plan kita harus akui sangat sulit Persib tanpa David da Silva, karena ya tadi tidak ada yang memberikan kontribusi jago pegang bola, tidak ada yang juga jago ngambil bola dari belakang ketika lini tengah Persib tersendat untuk mengalirkan bola. Bahkan tidak jarang David da Silva juga melakukan pergerakan, memberikan passing-passing yang menjadi assist ketika dia pegang bola dan membuka ruang teman-temannya di Persib Bandung. Nah, ini menandakan kalau David da Silva ya tadi butuh tenaga ekstra ketika bermain bersama Persib. Dan yang ketiganya, David da Silva ini walaupun tua-tua keladi tapi staminanya bagus. Nah, ini dilihat dari apa? Karena David da Silva sering sekali melakukan latihan-latihan yang memang bukan hanya dilakukan ketika Persib latihan, tapi ada juga latihan-latihan yang di luar latihan Persib, yaitu dia melakukan latihan pribadi, melakukan latihan individual. Bahkan sering kan kita lihat di IG-nya dia itu sedang angkat beban dan segala macamnya. Bukan tanpa alasan, karena David da Silva adalah seorang predator. Dia harus menjaga tubuhnya agar terus kuat, agar terus memiliki stamina, karena ya usia tidak bisa bohong. David da Silva kalau seandainya tidak sejago ini ngejaga porsi makan, ngejaga porsi latihan, termasuk Ciro juga, saya yakin di umur segini tuh para pemain udah habis lah. Tapi David da Silva masih tetap mentereng dan membuktikan bahwa dia lebih berkualitas dibandingkan para anak-anak muda. Nah, ini menjadi hal-hal yang menurut saya David da Silva itu pada akhirnya mendapatkan cederanya sekarang, kalau seandainya benar turun bro ya Bobotoh. Dan tentu juga ini pada akhirnya berkesinambungan dengan yang harus dilakukan oleh manajemen, termasuk juga oleh Bojan Hodak ya. Kalau Bojan Hodak sih, kalau menurut saya keputusannya kenapa selalu memilih David da Silva, ya untuk saat ini belum ada pengganti yang sepadan untuk seorang David da Silva. Nah, saya harapkan sih manajemen, khususnya mungkin untuk putaran kedua nanti, karena nanti kan akan ada transfer pemain, kalau seandainya memang dibutuhkan pemain untuk bisa melapis seorang David da Silva, karena kita harus tahu, kita harus akui juga kalau umur tidak bisa bohong, David da Silva udah mulai menua, walaupun untuk saat ini masih tetap tokcer banget, bagus banget, tapi waktu tetap akan menjawab kalau David da Silva lama-kelamaan dia akan menurun, walaupun mungkin tidak musim sekarang, mungkin musim depan atau 2 musim kemudian gitu. Nah, Persib harus segera mencari pelapisnya, penggantinya. Apakah pelapis itu udah sepadan ada di Dimas Derajat? Silahkan Bobotoh sendiri yang bisa menilai kalau soal itu. Cuman kalau seandainya Persib Bandung benar-benar harus kehilangan seorang David da Silva di musim ini, agak sedikit lama, itu agak sulit. Sangat agak sulit Bobotoh. Persib akan melakoni laga-laga yang cukup penting dan berat di depan. Kita akan bertemu PSM, kita akan bertemu Persija, bahkan di ACL 2 kita akan bertemu Pot dari Thailand yang ada Asnawi Mangku Alam. Kita sangat butuh peran seorang David da Silva gitu kan. Bahkan Ciro juga kan mengungkapkan semoga David cepat pulih, karena dia adalah pemain yang akan memberikan kontribusi kepada tim, dan kita setuju. Dan Persib udah beberapa kali ketika bermain tanpa seorang David da Silva, ada yang berhasil menang, ada yang berhasil imbang. Bahkan kemarin lah saat lawan Dewa, lawan Arema kita imbang. Tapi dari segi game plan permainan itu jauh sekali. Jauh sekali. Coba Bobotoh lihat Persib ketika ada David da Silva dengan tidak ada.
Jadi menangnya itu menang tapi rapih, terstruktur gitu kemenangannya tuh. Oh iya, gini, 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 gini. Sementara kalau tidak ada David, itu bisa menciptakan gol, tapi skemanya kayak nggak jelas, long bolong gak jelas, long bolong gak jelas gitu kan. Karena salah satunya kehilangan peran seorang David da Silva. Tapi mudah-mudahan aja nanti ada segera update kabar terbaru soal David ini. Mudah-mudahan tidak cedera yang terlalu parah dan serius lah Boboto ya, karena sangat diakui Persib Bandung masih sangat bergantung kepada seorang David da Silva. Segitu dulu Boboto mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.